Halo guys. To the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkenalan dari saya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peran Kimia dalam Pendidikan Lingkungan, Pembelajaran dan Konstruk Pengetahuan melalui Penelitian di Sekolah Menengah Atas. Untuk penelitian ini ada terkait bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 adalah metode penelitian, dan untuk bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Untuk bab 5 adalah kesimpulan. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran kimia dalam konteks pendidikan lingkungan di sekolah menengah atas, khususnya melalui penelitian dengan mengatasi hambatan seperti kurangnya integrasi kurikulum, kesiapan guru, keterbatasan siswa daya, dan kurangnya kesadaran siswa terkait kimia lingkungan. Untuk tujuan penelitian kali ini adalah mengidentifikasi hambatan dalam mengintegrasikan kimia dalam pendidikan lingkungan di sekolah menengah atas. Yang kedua adalah mengusulkan strategi dan solusi untuk meningkatkan interaksi kimia dalam pembelajaran kimia lingkungan. Untuk nomor 3 adalah menganalisis dampak positif dan penilaian sebagai alat untuk membangun pengetahuan tentang isu-isu lingkungan tersebut. Manfaat penulisan makalah ini adalah diharapkan dapat memberikan panduan kepada pendidik dan mengembangkan pendidikan lingkungan berbasis kimia yang lebih efektif dan membantu sekolah untuk mengintegrasikan pembelajaran kimia lingkungan ke dalam kurikulum dan untuk membuat siswa semakin percaya bahwa kimia lingkungan itu sangat diperlui baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Untuk identifikasi masalah yaitu ada 4. Yang pertama adalah integrasi konsep kimia dalam pembelajaran lingkungan sekaligus terbatas diinginkan sekolah menengah atas. Untuk nomor 2 yaitu kurangnya beberapa guru yang mungkin tidak siap untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembelajaran kimia. Untuk nomor 3 adalah kurangnya akses ke sumber daya untuk penelitian lingkungan, seperti laboratorium ataupun lingkungannya yang bisa menjadi kendala. Untuk soal nomor 4, kurangnya kesadaran siswa untuk menyadari peran penting kimia dalam isu-isu lingkungan. Untuk batasan masalahnya sendiri adalah berdasarkan pada identifikasi masalah, makalah membatasi masalah pada pengintegrasian kimia dalam pembelajaran lingkungan di sekolah menengah atas, dan batasan lingkungan melibatkan pendidikan kimia dan lingkungan di sekolah menengah atas dengan menekankan pada penelitian sebagai metode pembelajaran. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membacakan terkait kimia lingkungan. Kimia lingkungan adalah studi ilmiah terkait fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Dari pengertian kimia lingkungan tersebut dapat kita ketahui bahwa kimia itu bukan hanya ada di laboratorium saja, bukan hanya larutan berwarna-warni, bukan hanya ada rumus-rumus kimia yang susah, tetapi kimia itu ada di mana-mana. Seperti contohnya kimia itu ada dalam proses fotosintesis, kimia itu ada dalam tubuh kita, kimia itu pokoknya ada di sekitar kita. Berarti dengan kita mempelajari kimia, seperti kita mempelajari diri kita sendiri. Untuk hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung dan keutuhan lingkungan, tempat tinggalnya, termasuk keutuhan bagian-bagian lingkungan hidup lainnya. Manusia memerlukan sumber daya alam yang ada di dalam lingkungan untuk memenuhi dan mensejahterakan hidupnya, agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan lingkungan bukan hanya dieksploitasi atau dieksploitasi, tetapi juga merupakan syarat untuk terjadinya hubungan kestabilan antara manusia dengan lingkungan. Di sini juga ada macam-macam pencemaran lingkungan dan sumbernya. Yang mana yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah.
Untuk itu sumber pencemaran udara di sini adanya meletusnya Gunung Merapi, kegiatan manusia seperti asap industri, rumah tangga, dan asap kendaraan, dan juga termasuk kebakaran hutan. Untuk sumber pencemaran air di sini ada limbah rumah tangga, ada limbah industri, dan juga ada limbah pertanian. Untuk pencemaran tanahnya sumbernya seperti limbah industri juga, limbah kosmetik atau rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Pengertian pembelajaran adalah memberikan pembelajaran kepada siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama untuk keberhasilan suatu pendidikan. Untuk ciri-ciri pembelajarannya ada unsur aktivitas, interaksi dan guru dengan siswa, dan juga bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan juga proses hasil rencananya ataupun programnya. Untuk konstruk pengetahuan adalah kegiatan ataupun proses mental seorang siswa dalam menentukan atau menginformasikan materi yang sudah didapatkan, dan untuk terbentuknya suatu pemahaman siswa terkait pembelajaran yang sudah dipelajari. Untuk penelitian relevan, penelitian ini pernah dilakukan oleh Markus dan teman-teman pada 2007 yang berjudul Peranan Kimia Terintegrasi dengan tema lingkungan laporan pengalaman dengan siswa sekolah menengah atas. Untuk kerangka berpikir, untuk penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas yaitu pendidikan lingkungan atau metode pembelajaran kimia dan kesiapan guru, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman siswa dan hasil penelitian yang didapatkan terkait eksperimen yang sudah dilakukan kepada sekolah. Metode penelitian, jenis penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif. Populasi dan responden, populasinya adalah siswa kelas 10 ataupun siswa 60 siswa yang akan diambil dari satu SMA dan dibagi menjadi dua kelompok. Instrumen dan pengembangannya yaitu menggunakan penyusunan soal dan uji tes ataupun uji coba terhadap siswa. Untuk jenis dan sumber data yaitu siswa dengan jumlah 60 siswa tersebut yang menghadiri kelas pagi pada hari itu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu memberikan 8 soal pertanyaan terhadap siswa, yaitu siswa 60 siswa yang sudah dibagi menjadi dua kelompok tersebut, yang mana soal tersebut ada 8. Berikut adalah soal yang diberikan terhadap siswa. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu menurut Anda, apakah pendidikan lingkungan hidup merupakan mata pelajaran yang menarik dan penting? Untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana Anda dapat mengevaluasi pengetahuan Anda tentang mata pelajaran tersebut, yaitu terkait pelajaran kimia lingkungan. Untuk soal nomor 3, yaitu menurut Anda, apakah masyarakat perlu mengetahuinya? Untuk soal nomor 4, apakah tema lingkungan ditangani dengan baik di sekolah? Untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana Anda dapat melihat berhasil di wilayah pendidikan lingkungan tersebut. Untuk soal nomor 6, yaitu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang merupakan masalah lingkungan hidup yang serius saat ini menurut Anda. Untuk soal nomor 7 yaitu mengingat dunia yang mempunyai banyaknya permasalahan lingkungan, usulkan tindakan apa saja yang dapat melestarikan lingkungan. Untuk soal nomor 8 yaitu menurut Anda bagaimana kimia dapat membantu meningkatkan pendidikan. Untuk teknik analisis data yaitu teknik didorong untuk memecahkan terkait isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitar. Siswa dapat mengambil ataupun mendapatkan materi terkait isu-isu lingkungan di internet ataupun dari modul. Dengan mereka mengetahui terkait isu-isu lingkungan, mereka akan memecahkan terkait isu-isu yang sering terjadi. Hasil responden yang berjumlah 60 siswa mengisi angket yang terdiri dari 8 soal pertanyaan. Hasil responden dari angket yang disebarkan siswa adalah bertunjuk pada soal nomor 1 yaitu 100% siswa menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup merupakan pelajaran yang menarik. Untuk nomor 2 yaitu 55% siswa
55,6% siswa merespon mengatakan siswa merasa mampu berdebat topik terkait kimia lingkungan tersebut. Untuk soal nomor 3 yaitu 88,7% siswa menjawab bahwa masyarakat peduli dan berusaha menemukan cara untuk melestarikan tempat di mana orang itu tinggal. Untuk nomor 4 yaitu 41,7% siswa menyatakan bahwa sekolah tersebut membahas topik pendidikan lingkungan hidup yang sehat. Untuk soal nomor 5, siswa menjawab bahwa lingkungan dan biomanya. Untuk soal nomor 5, siswa menjawab penggundulan hutan di wilayah yang digunakan untuk peternakan dan emisi gas dianggap negatif dikarenakan penelitian ini dilakukan di Brazil, yaitu di mana penggundulan dan emisi gas itu dianggap biasa saja. Soal nomor 6, siswa menunjukkan permasalahan seperti yang pertama adalah kurangnya tanggung jawab peternak sapi besar tentang pelestarian lingkungan hidup. Untuk nomor 2 adalah kurangnya investasi dalam daur ulang. Untuk soal nomor 7 adalah siswa mempunyai kesempatan untuk melakukan penunggangan masalah lingkungan dan mengusulkan solusi yang bertujuan untuk melestarikan alam seperti otoritas lingkungan hidup dalam lebih harus kontrol terhadap dalam industri kritis, misalnya cara yang mendorong masyarakat untuk menanam pohon dan merawat hewan ternak serta proyek peningkatan kesadaran yang benar-benar dilakukan. Untuk soal nomor 6 yaitu responden menyatakan kimia merupakan bidang studi yang sesuai untuk pendidikan lingkungan hidup sehingga memperluas kita terhadap konsep dunia dan alam. Kimia harus menjadi alat untuk mewujudkan proses peningkatan kesadaran menjadi lebih mudah sehingga lebih baik hubungan antara manusia dengan lingkungan juga dengan masyarakat. Berikut sekian adalah jawaban atas 8 pertanyaan yang diberikan terhadap siswa. Pembahasan. Sesi diskusi di kelas kimia juga penting untuk memungkinkan siswa berdebat dan menganalisis terkait 8 pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Untuk pengajaran disolusikan, bila penitik beratkan pada karya intelektual siswa terhadap konsep pembelajaran melalui kerjasama antar kelompok, belajar di bawah pembimbingan guru, dan hanya untuk mendorong pembelajaran tetapi juga memicu pembelajaran yang lebih kritis dan kreatif. Hal ini untuk membuat siswa merasa perlu mempelajari kimia lingkungan. Oleh karena itu, siswa dapat didorong untuk mencari isu-isu kimia lingkungan yang merusak dunia di internet dan berdiskusi solusi dan dalam kelompok untuk meningkatkan pendidikan lingkungan hidup dalam kelompok. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran yang kimia lingkungan sangat bermanfaat bagi siswa SMA karena dapat menerapkan berbagai aplikasi terkait pembelajaran kimia serta dapat mengubah kebiasaan mereka dalam menjaga lingkungan sekitarnya seperti membuang sampah sembarangan ataupun berkendara motor ugal-ugalan, dan dapat memungkinkan siswa untuk lebih mengembang kepekaan terhadap isu-isu lingkungan lokal dan menjadi warga negara yang kritis dan sadar yang dapat melakukan interaksi dengan mengusulkan praktek sosial lingkungan yang inovatif. Untuk saran, yaitu diharapkan dapat mengintegrasi kimia dalam pendidikan lingkungan yang melibatkan evaluasi pembelajaran siswa, berpartisipasi dalam proyek lingkungan dan dampak jangka panjang pada sikap dan perilaku siswa terhadap lingkungan. Sekian presentasi makalah saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.